Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Okta Azhara dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang beranggotakan Dita Oktaria, Ira Okta Azhara yaitu saya sendiri, Via Safitri, Miranda Santika, dan Amelia Purnami. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang landasan kependidikan, yaitu ada dasar-dasar pendidikan, lalu materi dasar-dasar pendidikan. Yang pertama yaitu ada hakikat manusia, yang kedua pendekatan, pengertian, batasan, tujuan, kompetisi unsur-unsur pendidikan. Yang ketiga yaitu ada landasan-landasan kependidikan. Yang keempat yaitu historis pendidikan. Yang kelima, pendidikan sebagai sistem dan sistem pendidikan nasional. Keenam, lingkungan pendidikan. Yang ketujuh, permasalahan pendidikan. Yang kedelapan, pendidikan dan pembangunan. Yang kesembilan, profesi kependidikan. Kemudian yaitu ada hakikat manusia dengan pengembangannya. A. Pengertian hakikat manusia. Manu yaitu artinya Sanskerta. Mens Latin yang artinya berpikir. Manusia berakal budi atau homo yang berarti manusia. B. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Wujud sifat hakikat manusia yang membedakannya dengan hewan. 1. Kemampuan menyadari diri. Kunci perbedaan manusia dengan hewan adalah adanya kemampuan menyadari diri sendiri, yaitu manusia. 2. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan menerobos ruang dan waktu, tidak terbelenggu oleh ruang atau tempat dan waktu, sehingga manusia memiliki unsur kebebasan. 3. Pemilikan kata hati. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah diperbuatnya. Kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau yang benar, buruk atau yang salah bagi manusia sebagai manusia hidup. 4. Moral. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam, yaitu yang benar-benar baik bagi manusia. Sebagai manusia merupakan moral yang baik atau moral yang tinggi luhur. 5. Kemampuan bertanggung jawab. Wujud bertanggung jawab ada 3. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab kepada masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang keenam, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, yang artinya bebas, tapi harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Kemerdekaan dalam arti sebenarnya memang dalam keterikatan. Artinya bebas berbuat apapun selagi tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Lalu yang ketujuh ada kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah gejala sebagai manifestasi manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada hak tanpa kewajiban, dan kewajiban ada karena ada hak yang harus dipenuhi. Yang kedelapan ada kemampuan untuk menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah perpaduan dari pengalaman yang bahagia dengan yang pahit, dan juga antara proses dengan hasil. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi manusia sebagai makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dimensi kesosialan atau manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kekayaan atau kedudukan, dia selalu membutuhkan orang lain. 3. Dimensi kesusilaan. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia susila adalah sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. 4. Dimensi keberagamaan. Manusia adalah makhluk religius, artinya makhluk yang mengakui ketuhanan. Nilai-nilai agama adalah pedoman dari Tuhan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dicerminkan dalam sikap, perilaku, pandangan sehari-hari. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan secara utuh dapat dilihat dari A. Wujud dimensinya, antara jasmani dan rohani, antara keindividualan, kesusilaan, dan keberagaman antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. B. Arah pengembangannya diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman secara terpadu.
Pengembangan tidak utuh terjadi. Dalam proses pengembangan ada unsur dimensi yang terabaikan untuk ditangani.